sudah melihat ya, saya punya presentasi ya, harusnya begitu. Sudah. Oke, baik. Eh, karena ini topik yang tidak terlalu, tidak jarang dibahas, lalu saya pikir saya akan cepat-cepat saja, nggak usah terlalu lama, yang penting nanti kita diskusi gitu ya. Dan kalau penerimaan minggu lalu itu topik yang jarang untuk dibahas, 2 minggu lalu lebih tepatnya. Topik ini jauh lebih banyak dibahas oleh orang lain begitu. Kita pertama-tama dosa itu bukan sesuatu yang krusial dalam hidup kita, dalam arti tidak sekrusial cinta Tuhan, gitu ya. Jadi ingat, ada orang yang terobsesi dengan dosa lalu menghukum dirinya sedemikian rupa sehingga lupa bahwa walaupun dosa itu perlu diperhatikan dalam hidup kita, tapi yang jauh lebih penting diperhatikan dalam hidup kita adalah cinta Tuhan. Karena nanti dosa itu definisinya adalah menolak cinta Tuhan, ya. Jadi fokus pada cinta bukan pada dosa. Dosa diperhatikan sejauh dosa itu eh, mengganggu kita menerima cinta Tuhan. Baik, itu. Kita lihat ya. Menurut Romo eh, Rex, dosa itu berarti pertama-tama penolakan terhadap cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu selalu gratis ya. Paling gampang kelihatan bahwa kita tidak pernah memilih bahwa kita hidup ya, dilahirkan kapan, dari rahim eh, ibu yang mana begitu. Oh ya, sekarang sih bisa sih. Kalau sesar sih bisa milih tanggal sih, dan jamnya juga di Feng Shui-nya ditepatkan begitu ya. Tetapi saya yakin banyak dari kita yang ketika lahir juga tidak tahu kapan waktunya gitu ya. Lalu juga dari ibu, dari ayah yang mana, seperti itu. Kita semua tidak bisa memilih, dan hidup itu sendiri merupakan anugerah. Maka lihatlah, penolakan cinta Tuhan yang paling besar di dalam hidup kita itu adalah orang yang menolak hidup kehidupan itu sendiri. Maka dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang memberangus baik hidup sendiri maupun hidup orang lain. Seperti itu. Nah, dosa itu merupakan penolakan akan kasih Allah yang merupakan anugerah. Jadi Allah itu memberikan kepada kita itu kasihnya secara cuma-cuma. Dosa pertama-tama tidak semata-mata seperti apa yang kita pikirkan bahwa melanggar perintah Allah, bahwa ada perintah itu sebenarnya dipakai untuk orang-orang yang dalam tahap perkembangan imannya, mereka perlu untuk diberikan batasan-batasan. Maka contoh di dalam perjanjian lama kan Tuhan memberikan A, B, C, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Itu cocok untuk orang-orang yang awal mengenal Tuhan. Ya, jadi kita nggak, bukan bilang bahwa perintah itu tidak penting. Seperti kalau teman-teman sendiri punya anak-anak kecil gitu ya, Anda tidak pernah bisa membuat anak-anak itu mengerti. Oh, ya kamu eh, boleh marah, tetapi ya marahnya harus segini. Enggak. Hanya perlu diberitahu bahwa apa, kamu eh, marah sampai mukul nggak boleh. Ah, itu sudah jelas ya. Gitu. Itu kita tahu ngajari anak-anak dengan perintah ya. Dalam arti kalau kamu marah, kamu nggak boleh mukul, gitu ya. Nah, Ya, itu ya. maka kita kita perlu tahu bahwa perintah itu penting ya, tetapi dosa itu bukan pertama-tama terkait dengan perintah, tetapi terkait dengan penolakan akan kasih Allah. Ya. Kalau kita belajar spiritualitas, kita akan tahu betapa bahwa kita itu sudah diberi kasih Allah secara luar biasa dalam hidup kita, dan perilaku kita adalah orang yang tidak menunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih. Contohnya gampang lah, kalau kita kita mau ambil analogi, jadi dalam arti bahwa kita itu dengan
dengan bagaimana kita memperlakukan Tuhan itu seperti kalau kita ngomong aja kita itu anak durhaka umpamanya kayak gitu. Anak durhaka itu bukan pertama-tama melanggar atau melawan perintah orang tuanya, tapi membuat hati orang tuanya susah, membuat cinta orang tuanya itu seakan-akan tidak pernah kita terima dan kita anggap bahwa itu take it for granted, kita anggap bahwa ya itu sudah seharusnya dan seterusnya dan kita tidak pernah apa? Tidak pernah merasa bersyukur atas kasih orang tua. Dan bukan hanya itu, kita juga menolak orang tua kita. Sama seperti apa yang terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Pertama-tama bukan ngelawan perintah Tuhan, walaupun itu terjadi, bisa, ya. Tetapi yang pertama-tama adalah kita take it for granted semua anugerah yang Dia berikan dalam hidup kita, dan kita anggap bahwa itu seakan-akan tidak ada. Tidak ada dan saya tidak perlu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saya bahkan merasa bahwa Tuhan itu apa begitu ya, membiarkan begitu saja. Dan disitulah kita mulai tahu betapa bahwa dosa itu penolakan akan kasih Tuhan, di mana Tuhan yang mencintai tetapi kita bilang enggak. Ya. Jadi sesederhana itu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa relasi kita dengan Tuhan itu bukan soal pelanggaran, tetapi bahwa penolakan akan cinta Tuhan kepada kita. Itu yang membuat kita berdosa. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam keutamaan adalah orang-orang yang selalu sadar sepenuhnya bahwa dia sudah menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya dan bisa bersyukur. Dan orang tahu bahwa apa? Syukur adalah ibu dari segala macam keutamaan. Hanya orang yang bisa bersyukur yang bisa memberi, dan orang yang bisa bersyukur yang bisa berbaik hati karena dia tahu bahwa dia sudah menerima banyak dari yang lain. Sama seperti kita, umpamanya kalau di masa kecil kita, kita tidak pernah menerima cinta dari orang tua kita, kita punya relasi yang buruk dengan orang tua kita, nanti ketika dewasa kita juga punya kesulitan, punya relasi yang baik dengan sesama kita. Karena apa? Kecil sudah diajari, dalam tanda kutip, diajari oleh orang tua memperlakukan manusia yang lebih rendah, yang tidak berdaya, itu caranya seperti ini. Dan itu membuat kita belajar. Anak itu belajar dari orang tua yang memperlakukan dirinya, entah baik, entah buruk ya. Dan itu akan mempengaruhi, menjadi pola relasi dia ketika berhubungan dengan sesamanya. Nanti ketika dia dewasa. Maka banyak sekali orang yang berdosa, walaupun dia mengejar ke kebaikan, tetapi dia berdosa karena dia tetap melakukan banyak hal yang merugikan orang lain karena apa? Pengalaman-pengalaman hidupnya, terutama di masa lalunya, itu tidak membuat dia yakin bahwa dia dicintai oleh Tuhan, melalui sesamanya, melalui orang tuanya, melalui keluarganya, sahabatnya, dan seterusnya. Ya, saya punya pengalaman umpamanya sebagai orang Chinese, ya punya pengalaman merasa diasingkan, ditolak, gitu ya, disudutkan, ya, merasa dihina seperti itu. Hanya ketika nanti saya menyadari betapa bahwa, oh, saya tidak bisa mengukur hidup saya dari penolakan yang dilakukan oleh orang lain, orang yang non-Chinese kepada saya yang Chinese, lalu saya belajar untuk apa? Mengerti tentang cinta. Karena, oh, saya rupanya walaupun ditolak oleh si A, tetapi dalam hidup saya cinta Tuhan itu jauh lebih besar daripada penolakan itu. Nah, itu menarik ya. Dan memang yang kita tahu betapa bahwa dosa dengan cinta itu diperlawankan. Walaupun saya menolak menerima cinta dari Tuhan, saya tetap dicintai Tuhan. Itu sebuah kebenaran asali. Tuhan tidak pernah memaksakan cintanya. Ya, itu pasti ya. Kalau Tuhan maksain cintanya, dia tidak sungguh-sungguh mencintai kita. Seperti itu. Dan Yesus, kita tahu di dalam Yesus Tuhan menunjukkan cinta yang paling paling tinggi, paling besar. Yesus Yosua itu dari kata Yosua, Allah menyelamatkan karena manusia berdosa, maka Allah mencintai yang mencintai mau menyelamatkan. Di situ kita tahu bahwa apa? Di dalam Yesus Kristus kita semua menerima cinta Tuhan yang paling besar
Karena di dalam Yesus Kristus kita menerima keselamatan. Seperti itu. Lanjut dulu. Jadi dosa dalam Perjanjian Lama, Taurat Musa menjabarkan secara detil ketidakpatuhan serta pelanggaran terhadap perintah Allah sebagai dosa. Bagi para nabi, dua bentuk pokok dosa adalah pemujaan berhala, melupakan Yahweh dan pergi pada Baal dan dewa-dewa lain, dan ketidakadilan merugikan sesamanya. Jadi ada dua macam dosa, melawan Tuhan, menduakan Tuhan, dan membuat sesama rugi. Itu di dalam perjanjian lama, ya. Sekarang kita bisa tahu apa dosa itu mengintip macam-macam, ya. Misalnya saya sekarang berjuang supaya para frater punya kesadaran bahwa HP-mu janganlah menjadi baalmu, begitu. Karena ada godaan di kalangan generasi muda, ingat frater-frater masih generasi Z ya, umur 20-an tahun, begitu mereka hidup dengan tubuh besar dengan sosial media dan internet, dengan HP di tangan, lalu godaan terbesar adalah apa? Godaan terbesar adalah bermain dengan HP di internet atau di sosial media. Itu pemujaan berhala. Dosa kita itu awalnya kecil-kecil yang tidak kita sadari, tetapi bisa saja kita melupakan Tuhan. Nanti lupa hidup berkomunitas, lupa belajar, dalam kasusnya para frater ya, lupa berdoa, seperti itu, lupa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah, pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada Baal. Baalnya bentuknya bisa macam-macam. Orang zaman dahulu, baalnya bisa dalam bentuk lembu emas. Kita tahu betapa lembu emas kita bisa macam-macam, ya. Ibu-ibu lembu emasnya adalah ya barang-barang bermerek, seperti itu ya. Jadi kalau tidak menggunakan merek ini, merasa susah melihat teman di Instagram baru beli Louis Vuitton begitu ya, terus dipamerkan, terus kita melihatnya, lalu kita merasa ada yang kurang dan merasa bahwa kita kurang, tidak berharga, kita merasa kalah, kita merasa tidak berarti lagi. Karena apa? Kita tidak punya Louis Vuitton, maka Louis Vuitton menjadi berhala kita. Dan hati-hati dengan perasaan-perasaan seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa kita sudah terjebak dalam berhala, ya, macam-macam, ya, macam-macam berhala kita itu beda-beda. Tapi yang paling umum itu ya sekarang tuh jelas HP dengan internet dan sosial medianya seperti itu. Sekarang para frater juga dengan apa? AI, ya. Kalau dikasih PR gitu ya, wah langsung cepat-cepat klik klik eh, AI gitu ya, suruh coba jelaskan ini langsung semua. Tapi mereka menuliskan tanpa mereka mengerti, ya. Itu kita manusia, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Jatuh karena kita membuat segala sesuatu itu menjadi pusat, ya. Tahu bahwa apa, belajar itu lebih daripada hanya sekedar membaca hasil temuannya AI di internet. Enggak seperti itu. Itu belajar itu butuh background. Maka ketika kita banyak membaca, kita banyak merenungkan apa yang kita baca, itu akan membuat apa, kita punya background. Dan ketika kita punya background, kita membaca sekali lagi, kita akan lebih mengerti. Gitu ya. Tidak seperti kalau kita dapat dari AI lalu selesai gitu. Itu bukan cara belajar yang benar. Anda perlu tahu, saya mulai mulai ngajari para frater. Kamu tahu, kamu dapat informasi dari AI, tetapi kamu belum tentu belajar. Karena apa? Yang kamu baca seperti kamu baca koran, itu informatif. Jadi kamu belum tentu itu menjadi sesuatu yang bisa kamu pakai di dalam hidupmu, karena itu hanya bersifat informatif, bukan sesuatu yang berguna bagi kamu karena kamu nggak pernah merenungkannya, memikirkannya secara dalam-dalam dan seterusnya. Well, kembali lagi ya supaya tidak terlalu menyimpang, kita punya berhala sendiri-sendiri dan berhala
itu bentuk-bentuk dosa. Pertanyaan bagi kita semua, apa berhala kita? Begitu ya. Dan bisa saja dengan berhala-berhala seperti itu, lalu kita bisa melakukan ketidakadilan, ya. Jadi ingat bahwa dosa terhadap sesama itu dimulai ketika kita kehilangan orientasi hidup kita kepada Tuhan. Ya, barang siapa yang berdosa kepada sesama karena dia tidak lagi melihat Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengubah Tuhan Allah Yahweh itu menjadi lembu emas atau berhala-berhala seperti Baal-Baal dalam bentuk modern sekarang. Jadi Anda bisa memperlakukan tukang parkir, asisten rumah tangga Anda, karyawan Anda dengan baik, kalau Anda tidak kehilangan orientasi hidup Anda kepada Tuhan. Anda tidak mengubahnya menuju kepada Baal lain. Baal lain itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya kuasa, bisa bentuknya jabatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ah, yang penting juga bahwa dosa itu bagi Yesus itu Allah nomor dua tadi sudah dikatakan ya. Yesus bilang tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Ya, pasti dia mencintai yang satu dan membenci yang lain. Kita orang beriman, kita kalau ngomong soal Tuhan gitu ya, kalau kita ngomong soal Tuhan, ya tapi kalau Louis Vuitton menjadi apa ya hasrat kita yang terdalam, Anda bisa bayangkan, atau iPhone 16 ya menjadi hasrat terdalam kita, nanti segala pikiran pusat segala pusat tindakan dan perkataan kita adalah iPhone 16 dan lupa bahwa yang penting di dalam hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi orientasi atau horizon dari cara kita berpikir, berkata, dan bertindak, lalu kita bisa luput dari berbagai macam bentuk dosa. Apakah Romo Effendi berhasil begitu? Tidak juga. Kita semua punya punya perjuangannya sendiri-sendiri gitu ya. Saya juga punya baalnya saya sendiri, Anda punya baalnya sendiri, godaannya sendiri-sendiri. Tidak perlu dikatakan sekarang di tempat ini, nanti di ruang pengakuan dosa saja ya, begitu. Nah, Yesus juga menunjukkan bahwa dosa itu bentuknya adalah kemunafikan, menjadi pribadi yang berbeda antara yang ada di batin dan yang ada di luaran. Ya, kita lihat orang Farisi lah ya, seperti itu. Oke, terus masih soal orang Farisi, eksternalisme. Berarti melakukan sesuatu perbuatan yang baik tanpa hati yang baik. Contoh memberi derma, berdoa, berpuasa agar dilihat dan dipuji orang lain. Seperti itu. Tanggal 5 Maret kita sudah rabu-abu ya, begitu ya. Cepat sekali. Ya. Eksternalisme itu hanya melihat tampilan luar-luar saja. Kalau saya ngomongnya, eksternalisme ini adalah the sin of a beginner, ya. Jadi pemula-pemula itu biasanya suka yang eksternal-eksternal gitu ya. Habis nyumbang terus diperlihatkan, nih aku nyumbang segini loh, ya. Itu biasa. Lalu puas diri, ya. Ah, dosa itu bagi Yesus adalah puas diri, ya. Puas diri dalam arti bahwa aku ini sudah melakukan banyak hal baik, hidupku baik. Ingat orang muda yang kaya, ya, dia datang kepada Yesus dan bilang, "Wah, Tuhan, apa lagi yang aku harus perbuat dalam hidupku?" Yesus bilang, "Apa hukum kasih itu?" "Oh, hukum kasih itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sudah lakukan. Oh, sudah saya lakukan itu sejak masa mudaku. Jadi dia sebenarnya mau membenarkan diri, sudah puas diri, ya. Tapi dia sendiri juga menunjukkan bahwa dia ternyata punya kekurangan, ya. Kita puas diri dalam arti bukan berarti bahwa kita merasa cukup, bukan ya, tetapi bahwa kita membanggakan diri kita berlebih-lebihan.
Juga menolak undangan kasih Allah, perumpamaan undangan pesta perjamuan. Orang yang diundang tidak datang, lalu Yesus bilang, karena tuan rumah ngundang tamu-tamu terhormat nggak datang, lalu yang dipanggil adalah orang-orang di sudut-sudut jalan. Kita juga merasa bahwa seringkali kita tidak mau menerima uluran kasih Tuhan, ya. Macam-macam, ya. Bentuknya biasanya dalam bentuk kesombongan, umpamanya butuh bantuan gitu ya, tapi nggak mau. Karena apa? Karena merasa bahwa, oh, ngapain aku minta bantuan dari dia? Alasannya macam-macam. Dia pernah melukai aku, dia pernah menyalahi aku, dia pernah uh, tidak sejalan pemikirannya dengan aku dulu berada di atas dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada orang yang butuh gitu ya, tapi dibantu, tapi dia bilang, "Oh, ngapain terima dari dia, gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, gitu ya. Atau aku sudah menutup pintu untuk dia. Dia pernah menyalahi aku, lalu sudah selesai. Sekarang aku butuh pun aku nggak sudi menerima uluran kasih dia, gitu ya. Well, itu juga salah satu bentuk yang bisa menunjuk kepada dosa. Abai terhadap talenta. Ini orang yang tidak mengembangkan apa yang ia miliki untuk Tuhan adalah orang yang celaka. Jadi orang yang malas-malesan dalam hidupnya, tidak memikul tanggung jawab dan seterusnya ya. Seperti itu. Itu juga dikecam oleh Yesus ya. Orang yang tidak mengembangkan talentanya pada satu titik ya adalah orang yang yang bagi Tuhan itu orang yang seseorang yang tidak respect terhadap Tuhan ya. Ingat, eh, perumpamaan tentang talenta itu mau ditunjukkan bahwa setiap dari kita itu punya banyak gitu ya. Walaupun dibilang satu talenta itu sudah banyak, tiga talenta lebih banyak, lima talenta lebih banyak, tapi satu talenta sendiri sudah sangat banyak, begitu ya. Tapi yang sangat banyak itu tidak cukup kalau kita simpan untuk diri kita, tetapi harus dikembangkan. Dikembangkan untuk siapa? Dalam cerita itu untuk raja. Nah, rajanya itu siapa? Ya Tuhan. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita punya orientasi dengan Tuhan, eh, Tuhan sebagai orientasi hidup kita, maka kita mau siap mengembangkan diri kita, apa yang kita punyai, untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu. Ya. Ya, kadang-kadang pengembangan diri ya tanpa sadar ya membuat diri kita jadi besar gitu. Tetapi kalau sekali lagi kalau orientasi hidup kita itu adalah Tuhan, maka itu bagian dari apa? Kebesaran Tuhan yang kita apa di dalamnya kita berpartisipasi atau ikut begitu. Jadi kita menjadi besar oleh karena kebesaran Tuhan sendiri. Mengapa kita bisa menikmati kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Karena orientasi hidup kita adalah Tuhan gitu. Dosa bagi Yesus itu juga gagal berbela rasa. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, orang kaya, dan Lazarus, pengadilan terakhir, dan seterusnya ya, itu itu gagal berbela rasa. Gagal dalam memaafkan. Nah, ini juga penting nanti di sesi yang kedua ya. Perumpamaan orang yang dibebaskan dari utang oleh raja, tetapi tidak mau membebaskan utang sesamanya. Ya, masih ingat ya, itu ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa mengampuni sesama, ya itu kita itu juga berdosa. Mengadili sesama, terlebih ketika kita buta akan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Selumbar di sesama dilihat, tetapi balok di mata sendiri tidak terlihat. Jadi, gosip, omongan-omongan negatif, dan seterusnya itu adalah sebuah bentuk dosa. Ya. Jadi ibu-ibu dan juga bapak-bapak, dan bapak-bapak kurang walaupun ada, begitu ya. Kalau nganggur, jangan ngomongin orang lain, tetapi berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Ikutlah kelompok yang mengunjungi rumah sakit, panti jompo. Itu kan nggak nganggur. Kalau nganggur itu orang Jawa bilang bantalnya setan. Jadi biasanya mulai melakukan hal-hal aneh-aneh bin ajaib begitu ya. Ngomongin tetangga, bikin cerita kiri kanan dan seterusnya dan seterusnya.
Dan lihat apa sikap Yesus terhadap para pendosa, dan kita tahu betapa apa kita harus mencintai, kita harus meniru Yesus, ya. Bagaimana dia melihat para pendosa, ya. Yesus menerima dan memperhatikan para pendosa. Bagaimana ia menerima wanita Samaria menunjukkan bagaimana ia melihat pendosa dan menghadapi dosa. Nah, Yesus itu membenci dosa tetapi tidak membenci pendosanya, gitu. Dia menyadarkan perempuan itu bahwa kamu hidup dengan lelaki yang bukan suamimu, seperti itu ya. Dan menginspirasi bahwa ini kalau kamu minum air di sumur Yakub ini kamu akan haus lagi, tapi kalau kamu dekat-dekat dengan saya, kamu menimba air yang ada di dalam diri saya, kamu akan tidak akan haus lagi. Nah, itu percakapannya di sumur Yakub itu ya. Dan mengintegrasikannya dalam komunitasnya untuk menjadi saksinya. Jadi lihat, jumpaan dengan Yesus itu bukan hanya membuat orang itu tahu akan dosa-dosanya, tetapi juga tahu jalan Tuhan, dan lebih dari itu mau melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk Tuhan, yang tentunya pada akhirnya kesesamanya. Jadi lihat ya, kalau kita sungguh-sungguh ketemu dengan Yesus dalam hidup kita, kita itu tidak hanya sampai pada kesadaran akan dosa kita saja. Kalau Anda hanya sampai ke kesadaran tentang dosa Anda saja, itu sudah baik, tetapi bisa saja dipakai setan untuk apa? Untuk membutakan Anda akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda, dan terpana akan dosa Anda dan mau menghukum diri Anda dan melihat hidup Anda itu sebuah hal yang negatif dan seterusnya, dan melihat Tuhan sebagai Allah penghukum yang sama sekali jauh dari apa yang Yesus gambarkan, jelaskan kepada kita. Maka ada tiga tingkatan: menyadarkan, menginspirasi, dan mengintegrasikannya dalam komunitasnya. Ya, saya suka dengan model AOG gitu ya, bahwa orang itu eh, kalau berjumpa dengan Yesus, itu bukan hanya sekedar membersihkan dirinya dari dosa, tapi membuat Yesus itu menjadi sumber inspirasinya. Belajar dari Yesus untuk apa? Pada akhirnya melakukan apa yang Tuhan maui dalam hidup mereka. Dan itu harus real, nyata, di dalam bentuk apa tindakannya ya. Di AOG saya tahu beberapa teman itu memberikan sharing-sharingnya, ya, produksinya lumayan ya untuk apa? Untuk mengembangkan imannya dan iman sesama. Lihatlah apa yang terjadi di perempuan Samaria itu ya, ketemu Yesus, sadar akan dosanya, lalu dengar Yesus itu dia hatinya senang, dia tahu bahwa kamu guru Yahudi, tetapi kok laki ya, guru Yahudi, tapi kok ngomong dengan perempuan Samaria dan berdosa lagi ya toh. Kamu tahu saya perempuan Samaria berdosa. Perempuan kelas 2 Samaria kelas 2 musuhnya orang Yahudi, ya, berdosa lagi ya, harusnya dihindari, tapi guru Yahudi ini yang laki-laki ini malah datang dan ngajak ngobrol seperti teman lama. Itu berarti penerimaan, ya. Menarik ya itu ya. Anda kalau mau baca bagaimana harusnya kemuritan itu, salah satunya model bentuknya itu adalah wanita Samaria itu. Kita lanjutkan. Yesus dan para pendosa, ya. Jadi lihat, Yesus meminta pertobatan. Maka tadi dia eh, ngomongin soal hidupnya perempuan Samaria itu. Dia mau membuat apa? Membuat perempuan Samaria itu sadar bahwa dia sedang hidupnya sedang tidak baik-baik. Ya. Dan kita lihat bahwa apa? Yesus itu juga menunjukkan adanya dosa sosial. Dosa kita itu tidak hanya personal, tapi juga terkait dengan yang lain, gitu ya. Maka dia mengecam juga Farisi-Farisi itu. Karena apa? Mereka ini golongan-golongan yang membuat orang lain tuh merasa merasa kecil terus. Mereka memperlakukan orang lain, menjudge orang lain, membuat rakyat hidupnya tidak lebih baik. Ya, kaum pemuka agama juga ya.
lihat Yesus membersihkan bait Allah, itu sebuah praktek di mana yang sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa struktur sosial di masyarakat zamannya, ya, para pemuka agama, penguasa bait Allah, ya, itu semua korup semuanya, begitu. Ya, kita tahu umpamanya di dalam perjalanan waktu kita tahu umpamanya ada pemuka agama yang minta dibeliin jet oleh umatnya untuk bisa melayani lebih efektif, katanya begitu, padahal sudah punya jet lebih gitu ya. Ada pemuka agama yang berkelahi bahkan dengan anaknya ya, sampai masuk ke polisi, dan ketika eh, bapak ini meninggal, pemuka agama ini meninggal, uh, si anak yang juga pemuka agama tidak memperbolehkan bapaknya disembayangi di sebuah gereja itu. Lah itu kan repot ya. Jadi kita itu ya dalam arti tertentu bahwa dosa itu dampaknya sosial, dan pemuka agama sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Yesus juga tidak lepas dari itu kalau dia ikut dalam dalam struktur masyarakat yang menindas, ya. Itu menarik, ya. Solidaritas. Yesus meminta kita untuk bersolidar terhadap yang berdosa, pasti itu dia sudah kelihatan. Jadi kalau Anda lihat orang yang berdosa, ya, dan dia mau berbalik, gitu ya, terimalah, gitu ya. Dan tapi itu memang butuh langkah-langkah yang lebih begitu, ya. Dan kita tahu bahwa kalau dosa itu selalu membawa penderitaan, ya, macam-macam lah. Nah, Yesus selalu memberikan tekanan pada pengampunan. Nah, ketika berhadapan dengan para pendosa, Yesus memberi tekanan pada pengampunan. Dia tidak hanya sering berbicara tentang pengampunan, dia selalu sedia mengampuni para pendosa dan menuntun mereka pada kehidupan yang baru. Ya, setelah kebangkitannya, Yesus meminta kepada para muridnya untuk melanjutkan perutusannya, untuk mengampuni. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Gitu. Yang diserahkan siapa? Para murid, para rasul. Dalam tradisi gereja Katolik itu berarti uh, para uskup. Dan di dalam imamat para uskup, para imam itu mengambil bagian, dan dengan demikian lalu ada sakramen sakramen tobat itu di dalam gereja Katolik seperti itu. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah tanda bahwa Yesus hadir dan mau memberikan pengampunan. Jadi tanda nyata kepada orang-orang yang berdosa bahwa Tuhan bersedia mengampuni, dan pengampunan itu sungguh terjadi, bukan hanya tanda, tapi bahwa pengampunan itu sungguh terjadi karena Yesus mengatakan itu. Ya, baik, lanjut dulu. Dan kita tahu betapa bahwa mengampuni itu bukan barang yang ringan, gitu ya. Saya sendiri belajar untuk mengampuni. Ya, Anda juga perlu belajar untuk mengampuni. Mungkin sudah a- ada yang lebih bisa mengampuni diri sendiri daripada yang lain gitu ya. Jadi, pertama-tama untuk belajar mengampuni orang lain, Anda harus belajar mengampuni diri sendiri. Ya, untuk bisa mengampuni diri sendiri, kita itu perlu apa? Punya gambaran Tuhan yang benar. Tuhan itu mengasihi, Maha Rahim, ya. Itu yang membuat apa? Kita percaya bahwa kita mau mengampuni diri sendiri, karena apa? Tuhan sudah selalu mau mengampuni kita, gitu ya. Ketidakmampuan mengampuni diri bisa datang dari sikap keras terhadap orang lain, ya. Biasanya kita bisa melihat ya, umpamanya kalau kita keras terhadap orang lain itu sebenarnya tanda kita juga keras terhadap diri sendiri, ya. Perfeksionis, ya, selalu punya gambaran untuk menghukum, dosa itu diperlawankan dengan
hukuman. Jadi kalau berdosa itu berarti ya bayarannya hukuman dan seterusnya. Model-model konsep-konsep yang ada dalam diri orang seperti ini yang bisa membuat apa? Kita bukan hanya tidak bisa mengampuni orang lain, kita bahkan juga tidak memberi ruang kepada diri kita untuk melakukan kesalahan. Setiap kali salah kita menghukum diri kita atau bisa dalam arti tertentu depresi, ya. Ada orang yang terus-menerus melakukan silih seakan-akan Tuhan tidak rela mengampuni dirinya atas kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu. Kalau ditanya Romo Effendi punya kesalahan nggak? Saya bilang iya. Tapi syukur kepada Allah dalam perjalanan hidup saya menemukan ada banyak kesalahan saya yang menjadi tempat di mana saya menemukan kerahiman Tuhan. Ya, saya pernah cerita soal saya janji untuk ngantar kakak saya yang ketiga naik sepeda motor pergi kuliah gitu ya. Tapi saya karena malamnya main game komputer, waktu itu hanya ada komputer, HP belum ada gitu ya. Main game sampai pagi, lalu paginya dia bangunin saya bilang, enggak ah kamu pergi sendiri. Saya capek, saya ngantuk, kamu pergilah. Maka dia pergi, itu kegagalan saya memenuhi janji saya untuk mengantar dia. Ya, dan dia pergi, pulangnya dia kecelakaan meninggal. Itu menjadi sebuah rasa sesal yang mendalam di dalam diri saya dan saya bawa itu bertahun-tahun sampai pada satu titik saya tahu betapa bahwa Tuhan sudah mengampuni saya atas kegagalan saya memenuhi janji saya kepada kakak saya itu. Ya, saya waktu itu hanya mengatakan pada diri saya, seandainya ya saya mengantar dia waktu itu, dia pulang naik angkot. Kalau dia pulang naik angkot, maka tidak. Ketika pulang, tidak terjadi kecelakaan yang merenggut nyawanya itu. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, begitu ya. Dulu kalau saya ingat-ingat peristiwa itu, saya menyesal setengah mati sampai menangis-menangis karena apa? Merasa bahwa saya bertanggung jawab dan saya harus menghukum diri saya karena kegagalan saya, kelalaian saya melakukan apa yang sudah saya janjikan kepada kakak saya. Sudah hampir 30 tahun, begitu ya. Menarik ya. Sekarang bisa bercerita dengan lebih jelas, lebih gamblang gitu ya. Karena apa? Sudah juga mengampuni diri sendiri karena tahu pertama-tama Tuhan itu sudah mengampuni saya sejak awal mulanya. Jadi rasa kegagalan memikul tanggung jawab yang membuat beban hidup saya dengan rasa bersalah yang besar itu pada akhirnya dikalahkan oleh apa? Dikalahkan oleh pemahaman saya tentang Tuhan yang mencintai saya sungguh-sungguh, bahkan di dalam kegagalan besar hidup saya. Jadi apapun kondisi Anda saat ini, kalau Anda merasa bahwa Anda sedang punya masalah besar karena Anda melakukan kesalahan atau gagal dalam melakukan tanggung jawab uh, tertentu, Anda tidak pernah boleh merasa bahwa cinta Tuhan kering dan habis untuk Anda. Justru ketika Anda melakukan kegagalan besar dalam hidup Anda, kesalahan yang nyata merugikan Anda dan sesama, anda harus tahu di situ juga kasih pengampunan Tuhan itu tampak nyata di dalam hidup Anda. Saya mengalami itu, maka saya sungguh-sungguh sadar betapa bahwa bahwa oh itu benar ya, benar sekali. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana, begitu ya. Eh, Pengampunan Allah kepada kita selalu berkaitan dengan pengampunan Allah kepada sesama kita. Meski pengampunan Allah itu tanpa syarat serta senantiasa dilimpahkan kepada kita, kita dapat menghalanginya dan menutup diri kita atasnya dengan ketidaksediaan kita untuk mengampuni. Selain bahwa kita butuh untuk mengampuni diri kita juga perlu untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dulu saya masuk sebagai orang muda,
yang punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan. Kalau kumpul sama teman-teman yang Jawa, begitu ya, orang Jawa itu halus perasaannya. Saya orang Flores kalau ngomong kayak ngajak orang berkelahi, lalu terjadilah kesalahpahaman terus-menerus. Dan saya merasa bahwa orang Jawa itu penakut, tidak jujur, dan sebagainya, gitu ya. Tapi itu bukan mereka. Itu gambaran saya kepada mereka. Tapi mereka juga pada akhirnya tidak nyaman dengan saya karena saya kalau ngomong kayak ngajak orang berkelahi begitu ya. Jadi ya pada akhirnya saya mengerti gitu ya. Saya mengerti, saya mengampuni mereka karena ternyata mereka diam-diam tidak menyukai saya gitu ya. Mereka pada akhirnya pengertian yang membuat apa? Oh iya ya, saya yang juga harus berubah. Maka saya tidak ber, tinggal di dalam rasa penyesalan bahwa saya melakukan kesalahan tanpa saya sadari, tapi juga berubah. Lalu berubah itu juga disertai dengan apa? Kemauan untuk apa? Menerima sesama lagi sebagaimana mereka adanya. Ya orang Jawa ya modelnya ya dengan kultur yang seperti itu ya memang wajar kalau mereka bersikap seperti orang-orang yang menghindari. Bukan berarti mereka takut dengan saya, tapi mereka tidak mengungkapkan apa yang mereka rasakan, termasuk perasaan negatif ya, seperti itu. Saya ampuni, sekarang saya kalau dengan siapa aja saya ngobrol enak kok. Ya. Mengampuni itu tidak berarti melupakan. Saya tetap mengingat orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya tetap ingat kesalahan-kesalahan diri saya, gitu ya. Tapi mengampuni itu berarti mengambil keputusan dari kesadaran penuh bahwa dirinya telah ditebus oleh Tuhan dan kebebasannya datang dari melepaskan beban apapun yang ada di batinnya. Sekarang kalau saya ketemu dengan siapapun, saya ngobrol enak, apa segala macam ya. Bahkan orang yang pernah bersalah pada saya itu saya ajak ngobrol enak sekarang ya. Walaupun bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa ganjalannya 100% hilang tidak. Karena apa? Karena saya nggak lupa gitu, gitu ya. Apa yang mereka lakukan terhadap saya nggak lupa. Jadi apakah 100% plong gitu? Enggak. Tapi bahwa bahwa saya itu tetap bisa ngobrol sopan. Kalau kalau setelah selesai juga tidak berupaya mengungkit-ungkit lagi kesalahan, ya, mengungkit-ungkit lagi kesalahan mereka, lalu menceritakan kesalahan mereka di balik mereka menceritakan kekurangan dan seterusnya. Semuanya itu hampir saya itu tidak pernah ngomongin orang punya kesalahan kecuali kalau kesalahannya bersifat publik dalam arti merugikan entah bukan diri saya semata tapi merugikan orang banyak itu sebagai warning peringatan kepada yang lain maka saya beritahu tapi kalau persoalannya yang personal jarang sekali hampir saya nggak pernah ingat-ingat bukan ingat-ingat saya tidak pernah ngungkit-ngungkit lagi orang punya kesalahan yang personal itu kepada saya. Ah, jadi saya nggak pernah ngomong-ngomong. Itu tanda apa? Tanda bahwa saya merdeka, saya bebas, begitu ya, dari segala macam luka batin, gitu. Nah, itu menarik ya. Ya, itu saya sering kali kalau ngobrol dengan teman-teman saya yang menikah itu laki-laki ya, teman-teman laki-laki. Mereka bilang, kamu beruntung ya, Effendi, ya, kamu nggak punya istri. Saya tahu itu nggak usah mengomongkan. Saya bilang gitu. Ya, kenapa? Ya, kenapa ya? Kamu tahu kenapa kami ngomong kayak gitu? Ya, saya tahu, tapi kamu jelaskan. Saya bilang gitu. Dia bilang, ya, istri-istri kami itu sejarawan. Kalau kami salah 5 tahun, 10 tahun lalu, masih sampai sekarang diingat-ingat. Bukan hanya diingat-ingat, diungkit-ungkit kan.
saya, saya bilang ya, ya itu ya nasibnya sendiri-sendiri. Yang punya istri nasibnya sendiri-sendiri, yang jadi pastor juga punya deritanya sendiri-sendiri. Kamu kan, kamu kan hanya melihat dari sisimu yang kurang, lalu kamu melihat bahwa hidup sebagai pastor lebih baik dari hidup berkeluarga. Tidak juga, gitu ya. Semuanya punya perjuangan sendiri-sendiri. Ya. Cuma kembali lagi ya. Ya, jadi jangan jadi sejarawan ya. Eh, Sejarawan dosa-dosa orang. Kalau Anda selalu mengungkit-ungkit orang punya kesalahan terhadap Anda, itu nggak Anda jadi sejarawan dosa itu. Kalau sejarawan saja baik, tapi kalau sejarawan dosa itu kurang baik ya. Oke, itu lanjut saja. Tiga hal dalam mengampuni ya. Berbuat baik kepada mereka, memberkati, itu berarti benediction, benedicere, bicara yang baik tentang mereka. Jadi saya itu hampir nggak pernah ya ngomongin eh, jelek-jeleknya orang yang bersalah kepada saya. Oh, dia itu kayak gitu, dia itu. Sekarang yang dulu keingat saya sejauh saya mengingat ya. Segala kesalahan saya masih ingat. Kesalahan orang lain tuh kepada saya masih ingat. Tapi saya sudah, kalau ngobrol dengan mereka, baik-baik. Saya kalau ketemu baik-baik gitu ya. Saya ingat saya pernah berantem sama teman saya. Sekarang dia sudah tidak lagi uh, seorang Yesuit gitu ya. Lama banget berantem, nggak terdamaikan gitu ya. Untung nggak dikeluarin. Tapi sekarang seiring usia, seiring apa saya merasa oh ya kami dulu berdua itu bodoh-bodoh ya. Hal kecil-kecil kayak gitu kok berantemnya lama banget ya. Untung nggak dikeluarin gitu ya. Ya berantemnya karena apa? Dia suka kejelasan, dia suka ngomong sebagai orang yang lebih tua, saya tidak suka diomongin. Lalu kami berdua berantem lama. Nah, sekarang kalau ditanya kamu gimana dengan si A? Oh, ngobrolnya sesekali gitu ya. Eh, Walau yang benar, jadi teman-teman saya itu goda-godain karena mereka ingat dari masa lalu saya tuh. Walau yang benar, hanya karena dia keluar dari ini aja, serikat aja kamu jadi baik. Ketawa-ketawa saja. Ya, nggak apa-apa. Memang dulu saya bodoh, saya bilang gitu, makanya berantem. Jadi santai gitu ya. Ingat akan kesalahan sendiri, ingat akan kesalahan orang lain, tetapi karena sudah mengampuni diri sendiri dan orang lain, lalu itu menjadi ringan. Pembicaraannya juga pembicaraan yang memberkati. Karena apa? Saya nggak ngomong, oh memang dia tuh brengsek, apa kayak gitu. Enggak, sudah ya. Saya bilang ya kami berdua dulu memang oh, sama-sama bodohnya, hal kecil jadi rame kayak gitu. Jadi ya, ya menyenangkan ya kalau kayak gitu. Hatinya tuh plong, enak gitu ya. Itu memberkati itu ya. Orang yang dengar itu ketawa-ketawa juga. Oh, orang ini sudah bebas ya dari persoalan masa lalunya. Iya, ya. Ya saya juga nggak pernah ngomong, oh memang dia itu ini kok apa sok-sokan kalau ngomong perasa benar kayak gitu. Dulu saya merasa seperti itu, sekarang sih nggak. Semuanya jadi relatif ya. Tapi dulu, wah, berantemnya luar biasa. Saya tuh pikir saya sudah mau dikeluarkan aja gara-gara berantem terus sama orang itu. Sama yang lain nggak berantem, sama orang itu aja. Ya itulah kekonyolan-kekonyolan masa muda ya, gitu ya. Nah, dan jangan lupa berdoa bagi mereka. Itu baik juga ya. Saya kadang-kadang uh, berdoa bagi orang-orang yang tiba-tiba ingat, oh orang ini sudah lama ya tidak ada hadir dalam hidup saya. Oh, putus kayak gitu ya. Didoakan saja gitu. Ya, karena sudah pasti nggak ketemu lagi gitu. Atau ya sudah sulit untuk ketemu kayak gitu. Ya sudah, doakan saja.
Itu tiga hal dalam mengampuni ya. Berbuat baik ada loh. Umpamanya saya punya pengalaman, eh, ada orang berbuat, dimusuhi, tetapi ketika orang ini butuh bantuan uang, ada orang yang tahu bahwa dia butuh bantuan uang, dibantu loh orang itu. Padahal sebenarnya, sebenarnya dia juga tahu orang yang butuh dibantu oleh dia ini memusuhi dia sebelumnya. Tapi orang itu si A itu bisa membantu si B yang memusuhi dia. Itu luar biasa loh. Itu salah satu bentuk pengampunan tertinggi loh. Tahu bahwa dia dimusuhi oleh si B, ya, padahal dia tahu bahwa kesalahannya tidak seberapa besarnya, mungkin salah ngomong gitu ya, atau sedang bad mood waktu itu dimusuhi gitu ya. Tapi ketika si B sedang dalam, dia sudah berusaha untuk minta maaf, tapi tidak pernah diterima oleh si B. Tapi ketika si B butuh, dia bantu. Nah, itu baik gitu. Itu salah satu bentuk apa? Bentuk kasih sayang, pengampunan yang tinggi itu. Ya, saya yakin bahwa kalau kita bisa melakukan, yang dilakukan oleh si A itu luar biasa itu. Lanjut ya. Jadi, saya sudah ngomong lama nih. Penyembuhan rasa sakit ya, bahkan bahkan setelah mengampuni atau diampuni, seringkali kita masih merasakan sakit dalam hati ketika melihat orang bersangkutan atau berbicara tentang mereka. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu berarti belum sembuh total, asal tidak sesakit ketika awal-awal, itu tanda apa? Itu tanda kemajuan yang berarti, tanda penyembuhan. Karena mengampuni itu berarti juga menyembuhkan diri, gitu ya. Penyembuhan luka batin. Latihan yang sederhana untuk ini adalah berdoa melihat Yesus serta tindak tanduknya dalam imajinasi kita. Dengan demikian kita meneladani sekaligus meminta berkatnya untuk mengampuni. Kalau Anda punya rasa sakit hati, bacalah perikop-perikop, umpamanya ya, eh, Tuhan yang mengampuni hambanya dan hambanya yang tidak mau mengampuni temannya yang berutang lebih sedikit daripada dia yang berutang lebih banyak dari tuannya. Anggap aja tuannya Yesus gitu ya. Coba Anda bayangkan Anda adalah orang yang berutang kepada Yesus dan Yesus mengampuni Anda, dan ketika tiba-tiba ada teman Anda atau sesama Anda yang punya utang dengan Anda yang lebih kecil daripada dosa Anda, Anda bayangkan itu di dalam mata batin Anda ya. Dalam tradisi spiritualitas Ignatian itu namanya kontemplasi begitu ya. Itu Anda bisa bisa mudah loh, lebih mudah, semoga rahmatnya ada gitu ya, bisa mudah untuk ingat, oh ya saya harus mengampuni orang ini ya gitu ya. Coba aja praktekkan hal-hal kecil seperti itu dengan menggunakan perikop-perikop tentang pengampunan, lalu mengimajinasikan Anda, Yesus, dan orang itu. Melepaskan. Kalau saya memegang erat-erat apa yang terjadi di masa lalu, saya akan tetap terikat dalam luka. Mengampuni berarti melepaskan atau merelakan kejadian itu tanpa menyangkalnya. Jadi nggak usah menyangkal. Kalau Anda nyangkal, tidak Anda tidak semakin lupa, tapi semakin ingat dan malah membebani Anda. Diterima, gitu ya. Tapi tidak dipegang erat-erat. Diterima dan tidak dipegang erat-erat, tapi dilepaskan dengan hati yang terbuka. Rasa syukur. Kita perlu meminta rahmat untuk bisa bersyukur karena peristiwa yang menyakitkan bisa saja membawa kebaikan bagi saya maupun orang lain. Saya pernah cerita ya, saya pernah digosipkan gitu ya, gosipkan gitu ya. Romo Effendi itu imam tidak baik-baik dan seterusnya dan seterusnya. Sampai dilaporkan kepada pokoknya penggede gereja lah. Tapi karena laporannya tidak benar, lalu penggede gereja itu makin percaya pada saya. Jadi ya sudah, ya itu kan, dan saya tidak pikir rame itu membuat apa? Membuat senang, gitu ya, membuat senang. Oh ya, dia ternyata ya baik-baik saja, dia nerima fitnah terhadap dirinya dengan lapang dada, ya sudah, gitu ya.
Beberapa tips. Orang lain tidak dapat menyebabkan luka hati dan perasaan negatif saya kalau saya tak mengizinkan luka itu tinggal. Jadi itu juga tergantung kemauan kita ya. Lalu masa lalu itu tidak bisa diubah, kita jelas-jelas tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah diri kita untuk menanggapi masa lalu itu. Jadi kita harus bergerak maju, move on, ya. Jangan pernah menghidupi mentalitas korban. Oh, saya diperlakukan tidak adil apa? Well, ya, mungkin pada satu titik itu benar, tetapi sekarang hidup saya adalah dalam tanggung jawab saya. Saya tidak mau dibebani oleh masa lalu saya dan saya akan move on. Saya tidak mau berperilaku seperti orang yang jadi korban terus-menerus di dalam sepanjang hidup saya. Saya pernah jadi korban di satu titik hidup saya, tapi hidup saya sekarang saya yang pegang, saya yang kontrol, dan saya bukan korban dalam arti pengalaman pengalaman-pengalaman masa lalu saya. Maka fokus pada yang positif daripada memberi perhatian kepada hal-hal negatif dari tindakan dan perkataan orang lain. Lebih baik membuat keputusan untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Itu tipsnya, ya. Dan terima kasih untuk itu. Saya buka pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Romo Effendi atas pemaparannya. Teman-teman, bolehkah kita berikan reaction sebentar untuk pemaparan Romo dari Effendi ya? Kita berikan reaction, kita berikan love. Iya, oke. Ya, oke. Teman-teman, eh, apakah ada pertanyaan di kolom chat? Saya cek ya. Di kolom chat masih belum ada pertanyaan. Oleh karena itu, bolehkah saya undang langsung ya, teman-teman langsung bertanya kepada Romo. Silakan memaparkan pertanyaannya. Bu April, apakah ingin bertanya? Kak Herna, apakah ada pertanyaan? Oke, Bu Aprilia, silakan. Sebentar, di unmute dulu Kak Nina, karena tadi kan semua di mute ya. Udah. Masih mute Kak Nina. Oke, Oke. silakan Kak. Selamat malam Romo Effendi. Izinkan saya bertanya. Selamat malam. Saya cuma mau bertanya. Ada seorang teman itu kelihatannya masa lalunya dia tuh memang agak eh, dia tuh pernah masuk penjara gitu ya. Tapi setelah dia keluar dari penjara itu dia sekarang aktif di gereja, aktif. Tetapi untuk masuk dalam ruang pengakuan dosa dia nggak berani. Jadi sudah berpuluh tahun dia nggak pernah mengaku dosa. Tapi dia aktif di gereja sebagai korlap, tatip, sebagai apa gitu. Pokoknya dia mau aktif. Nah, saya sudah coba untuk dia pengakuan dosa, tetapi tidak pernah berhasil. Karena dia menjawab, belum waktunya, Bu. Nanti kalau sudah waktunya saya mengaku dosa. Bagaimana dengan ini, Romo? Terima kasih Ibu Ya, atas pertanyaannya. dibujuk saja. Tapi ya, kalau saya sih nanti Kavindes bisa bisa ini juga sih ya kalau merasa bisa menambahkan begitu ya. Kalau saya sih ya untuk kejadian-kejadian seperti ini ya masuk pengakuan dosa itu soal dia dengan Tuhan kok. Jadi kita hanya bisa kita hanya bisa mengajak ya Ibu ya, tidak bisa memaksa dan dalam hal ini mungkin di yang mungkin perlu diberitahukan pada dia kalau kita nggak tahu ya. Tapi ini dugaan saya kalau dia terbebani dengan masa lalunya ya ya itu mungkin salah satu jalan pembebasan. Atau kita nggak tahu ya. Ini kan kita menduga-duga ya. Jadi bisa saja dia tetap melakukan hal yang salah lalu dia merasa malu untuk datang kepada sakramen kepada Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya seperti itu. Ya,
nggak boleh dipaksa itu aja. Saran saya kita hanya beri pengertian bahwa ini cara di mana Tuhan kita secara jelas menerima pengampunan dari Tuhan dan semoga pada suatu hari kamu bisa terketuk gitu ya untuk datang pada Tuhan secara langsung. Saya pikir itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang lain mau nanggapi silakan, tapi itu dulu dari saya karena ya sudah Ibu itu. Nah, itu semoga pada suatu hari Roh Kudus bekerja kepada Amin. dia gitu. Hmm. Tapi ini bagi Oke. saya nggak terlibat ke dalam dosa ya Romo, karena kan berarti pewartaannya itu tidak berhasil gitu Romo. Ya, saya karena tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, saya nggak bisa ngomong apa-apa itu, Ibu. Tapi bahwa bahwa itu bagian dari hidup yang harus diupayakan sebagai orang Katolik, iya. Jadi kita mau encourage dia untuk datang pada Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi. Mungkin rasa malu, beban dosanya itu, atau dia masih tetap merasa bahwa dia masih terus melakukan dosa itu sehingga tidak layak dan seterusnya yang membebani dia. Saya pikir itu yang kita nggak tahu, maka kita nggak bisa ngomong apa-apa kecuali bahwa, well, kalau kamu mau dapat tanda pasti dan juga tindakan langsung dari Tuhan untuk mengampuni dosamu, kamu harusnya datang ke sakramen rekonsiliasi. Begitu. Itu saja sih. Bahwa Allah kita itu Allah yang Maha Rahim, yang mengampuni, yang tandanya nyata di dalam sakramen ini. Gitu aja. Tapi ya kalau dia tetap nggak mau, ya kita nggak bisa maksa. Gitu. Dan kita berdoa ya Bu ya, pragmat baptisannya cukup. Ya, ya. Jadi Terima kasih. pengampunan Tuhan sudah ada pada dia. Ya. Terima kasih Bu April, terima kasih Romo. Kak Vindes, apakah mau menambahkan? Mau bertanya, Bu. Oke, silakan Tapi di Kak. kolom chat udah ada duluan, Oh Ibu ya, Sherly. Kolom chat oke. dulu saja, Bu. Terima Saya kasih. bacakan dulu ada pertanyaan di kolom chat Romo. Selamat malam Romo, saya mau bertanya, kalau ada orang yang mengikuti komunitas karena kebetulan pendirinya seorang Romo yang famous dari panggung ke panggung, apakah dalam hal ini secara tidak langsung dinamakan Baal modern? Silakan Romo. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya itu problemnya di situ itu karena kalau nggak tahu motivasi apa ya orang kan suka dengan yang tenar-tenar itu kan suka gitu ya toh. Kalau datangin Romo yang lagi ngehits gitu ya, Anda bisa manggil ratusan sampai ribuan orang dan kalau Anda adalah orang yang berdiri di samping Romo yang lagi ngehits itu ya Anda bisa merasa ikut bangga juga. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan kalau yang dikejar hanya berada di panggung bersama Romo itu, ya itu sebuah kesalahan mendasar dalam pelayanan karena yang dicari bukan Tuhannya tetapi Baalnya yaitu apa popularitas begitu. Tetapi apakah orang itu seperti itu kita nggak tahu gitu ya kita nggak bisa mengukur hanya Tuhan yang bisa mengukur hatinya seperti itu. Tapi itu menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai eh, punya Baal yang berkedok pelayanan begitu, ya. Saya pikir itu perlu hati-hati. Termasuk semua ya, saya bilang kalau Yesus itu digodai oleh setan tiga macam itu, semua dari kita digodai tiga hal itu, yaitu apa? Kebutuhan jasmani, dasaria, makan roti itu ya, lapar makan roti itu macam-macam rotinya kita itu macam-macam ya. Kebutuhan akan dikenal, popularitas, lalu terjun dari eh, bait Allah supaya dilihatin orang banyak itu. Itu kita juga punya godaan seperti itu. Ya, kadarnya beda-beda ya. Yang ketiga, kalau berkuasa. Nanti kalau umpamanya jadi romo gitu ya, punya kuasa gitu ya, lalu bagaimana cara memperlakukan umatnya? Itu juga nanti kelihatan.
Kita semua itu digoda tiga hal itu dalam hidup kita. Kadarnya beda-beda. Ada yang pertama gitu ya lebih kuat gitu ya. Ada yang kedua lebih kuat. Ada yang ketiga lebih kuat gitu ya. Ada yang semuanya juga kuat semua sama kuatnya. Tapi ya ya sudah. Ya, hanya saja kita nggak bisa menilai orang begitu. Kita nggak bisa menilai orang karena apa? Kita nggak punya akses terhadap pikirannya. Mungkin kalau Elon Musk punya Neuralink itu pada satu titik bisa menghubungkan otak kita dengan otaknya orang itu pada satu titik kita bisa tahu, kita bisa judge seorang itu. Tapi sejauh bahwa pikiran kita nggak tersambung satu sama lain, ya hanya Tuhan yang tahu. Maka itu peringatan bagi kita sebenarnya bahwa kita sebagai pelayan itu tidak lepas dari godaan, ya. Itu tiga hal itu tuh soal yang jasmani, yang dasaria, kebutuhan dasaria. Jadi kalau umpamanya dulu dikenal kalau di Jawa Tengah umpamanya Romonya kalau dijemput sepeda motor nggak mau ngelayani, ngelirik tok nginceng dari dalam gitu ya. Kalau yang jemput sepeda motor nggak mau keluar. Kalau yang jemput mobil baru keluar. Lah itu kebutuhan jasmani ya umpamanya kayak gitu. Berarti butuh ketemunya dengan orang-orang kaya dan seterusnya. Itu ada ya kayak gitu. Ya, sekarang macam-macam ya. Nah, apalagi di dunia sosial media ya. Om, kalau tidak hati-hati, bahkan Romo pun bisa narsis gitu ya. Dan saya sudah beberapa kali melihat tendensi itu uh, dan hati-hati gitu ya, karena kalau tidak sadar lalu bisa mengajarkan hal-hal yang salah. Karena sosial media umpamanya kecepatan kecepatan uh, memproduksi itu dituntut ya algoritma. Kalau kamu nggak produksi sering-sering, algoritmanya tidak akan mempromosikan kamu. Dan kita manusia, kita harus tahu bahwa apa-apa, seberapapun pintarnya kita pada satu satu titik, kita juga tahu betapa kita itu sangat terbatas. Dan kalau kita memaksa diri untuk memberikan pengajaran dari hal-hal yang tidak kita kuasai, itu akan cenderung apa? Membuat blunder sebenarnya. Tapi ya sudah begitu, karena ya itu nature-nya sosial media ya. Jadi kita tahu ya betapa bahwa banyak sekali yang ya memaksa diri untuk bikin konten dan pada akhirnya kalau nggak clickbait ya bombastis kontroversial dan itu rupanya banyak yang disukai oleh orang-orang gitu ya yang bombastis dan kontroversial. Karena apa itu akan menimbulkan apa pancingan untuk dilihat begitu ya atau di forward kemana-mana. Nah, itu urusannya sendiri-sendiri. Saya bukan hakim siapapun. Saya hanya mau mengatakan untuk diri saya, hati-hati uh, dalam godaan tiga itu ya, seperti itu. Itu saja ya. Ingatannya mengingatkan diri sendiri, jangan jangan nunjukin orang lain. Karena kita nggak punya akses di kepalanya mereka, kita nggak punya akses gitu. Mengingatkannya ke diri kita karena kita yang punya akses gitu ya terhadap diri kita ya Pak Ibu seperti itu ya. Itu sih dari Oke. saya Ya, begitu. terima kasih Romo atas pemaparannya. Semoga Ibu yang bertanya bisa paham ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi Bu, silakan langsung aja direct ke Romo ya, tidak usah lewat Ya, chat room ya. Oke, bolehkah dilanjutkan bisa dengan Kak tanya Vindes ya. pertanyaan? Ya, siapa? Saya bisa Siap. tanya. Tunggu Ya. ya Pak, setelah Kak Vindes ya Kak, urutannya ya Oh Nggak Pak. ya, apa-apa, Silakan nggak Kak apa-apa Vindes. Bu Vivi. Oh, Bapaknya dulu oke. aja, nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. saya ya, Ya, silakan Pak. ya, saya mau tanya Romo itu. Misalnya dalam hal orang ini ya, dosa karena mencuri ya, itu di sana termasuk korupsi. Ya, kan kita mengenal banyak itu korupsi-korupsi orang-orang yang ya menggunakan jabatannya dia mencuri. Nah, ini kan masih ada wujud anunya, apa itu namanya? Barang-barangnya yang diambil itu ya, itu dia menyesali dari perbuatannya itu dan dia sudah membawa di dalam pengakuan dosa. Nah,
kemudian barang yang diambil ya itu salah satunya berupa uang atau gimana. Itu kan dia kan tidak tidak memungkinkan untuk mengembalikan. Nah, ini dampak dari pengakuannya dia menyesali itu bagaimana, Romo? Ya itu, Romo. Karena dia masih ya istilahnya masih menikmati barang yang diambilnya itu. Itu hanya. Demikian, Romo. Terima kasih. Hmm. Ya, Silakan Romo. setiap dosa harus punya konsekuensinya sih sebenarnya. Jadi kalau umpamanya dia dia masih menikmati barang itu dan mengaku bahwa dia bersalah, tapi masih terus menikmati dan tidak mengembalikan, yaitu pertobatannya perlu dipertanyakan. Modelnya seperti Sakeus saja toh. Kalau Sakeus itu kan jelas toh. Kalau aku mengambil eh, harta orang sekian, nanti ku kembalikan berapa kali lipat seperti itu ya. Jadi itu model pertobatan ya. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus seperti Sakeus 100%, tetapi bahwa mengembalikan apa yang kamu ambil secara tidak legal, secara tidak normal itu atau menjadi hak orang itu bagian dari pertobatan. Pertobatan tadi bukan hanya soal kesadaran, tapi juga pada akhirnya juga berangkat pada sebuah tindakan, ya. Dan kita tidak hanya bertobat dalam level kesadaran saja, tapi kesadaran itu harus menjadi nyata dalam sebuah tindakan. Saya pikir itu yang bisa saya jawab ya Pak ya. Jadi kalau orang itu benar-benar seperti cerita Bapak bahwa ngambil buahnya gitu ya, tahu salah tetapi terus menikmati, nggak balikan apa umpamanya dia ngutang sama orang dan dia nggak pernah balikin ke orang orang yang dia utangi itu ya. Oh, bukan orang yang dia berhutang, itu ya sebuah tanda ada keanehan dalam pertobatannya begitu. Apalagi kalau hidupnya enak-enakan. Kalau orang yang nggak bisa ngembaliin, dia karena dia orang miskin gitu ya, terlilit utang apa ya itu kita maklumi dalam arti ya mungkin dia ingin ngembaliin tetapi tidak bisa. Jadi sifat dosa itu di dalam teologi Katolik harus memenuhi tiga hal, ya, tahu, mau, dan mampu. Tahu bahwa ini salah, mau menghendaki melakukan walaupun itu salah, gitu ya, dan melakukannya, mampu berarti melakukannya dan berhasil melakukan apa yang dia tahu dan dia kehendaki bahwa yang dia tahu bahwa itu salah dan dia kehendaki, lalu dia melakukan itu dengan sukses, maka itu memenuhi kriteria sebuah dosa seperti itu. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Jadi, terima kasih dari saya. Ya. Jadi hasil daripada yang dia ambil ya ini dalam hal korupsi itu ya dia kan nah itu dia harusnya wajib mengembalikan ya Romo. Jadi ya jadi tidak di apa tuh namanya maksudnya disimpan aja untuk dirinya sendiri ya. Jadi misalnya Mm-mm. dia sudah menyesali itu kemudian karena dia tidak bisa mengembalikan ini kemana ya dia sumbang-sumbangkan ke tempat-tempat panti asuhan atau ke tempat apa yayasan-yayasan itu bagaimana Romo? Apa itu Ya, juga sudah merupakan suatu pertobatan Romo? ya, kalau umpamanya dia korupsi lalu dia kembalikan nanti ketahuan, ketahuan dia masuk penjara ya jangan ya Ya, gitu. itu Dia bisa Romo. malah Masalahnya kan banyak yang orang-orang itu kan tidak mengakui ya. Tapi dia mungkin menyesali dalam hal ya sebagai misalnya sebagai orang Katolik dia bisa mengakukan dosanya itu. Tapi barang yang diambilnya ini kan dia berusaha untuk mengembalikan misalnya harus disumbang-sumbangkan ke apa tuh panti asuhan apa gitu sudah cukup mewakili atau masih belum cukup Romo itu. ya saya pikir dia perlu melakukan itu setidak-tidaknya gitu ya. Setidak-tidaknya harus memberikan seperti itu. Karena kan umpamanya di dalam tradisi agama-agama besar itu juga selalu ada
tempat di mana kita harus membersihkan diri kita, termasuk apa yang datang dari penghasilan haram kita, begitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan hal-hal yang haram seperti itu, dan ada tradisi-tradisi pembersihan, umpamanya tahun Yubelium, begitu ya, kamu harus membebaskan budak-budakmu, memberi tanamanmu, kamu suruh orang-orang asing boleh mengambilnya dan seterusnya. Itu tuh sebuah mekanisme di dalam agama-agama besar ya. Tapi ini dalam agama Yahudi ya, itu membersihkan diri sebenarnya juga gitu ya. Walaupun itu punya nilai sosiologis, memperhatikan yang kecil apa segala macam, tapi itu juga punya nilai nilai spiritual karena apa, kita juga membersihkan diri kita dari dosa-dosa gitu ya. Kalau melihat tahun Yubelium dan sebagainya, sebagainya itu ya, perintahnya untuk memberi makan orang asing, ya membebaskan budak-budak dan seterusnya, seterusnya itu. Itu Pak dari saya ya. Ya, Paling tidak terima kasih melakukan hal Romo yang seperti itu. penjelasannya Romo. Ya. Ya, terima kasih. Mm-mm. Oke, boleh dilanjutkan Kak Pindes. Oke, Romo terima kasih Romo buat materi malam ini. Ada makna baru yang saya dapatkan. Ini Papa lagi mau ngomong sayang. Maaf Romo. Bentar Nggak ya. apa-apa. Bentar ya Dedek ya. Jessica bentar ya. Eh, Tadi terutama bagian awal tuh Mo, yang dosa yang paling utama adalah menolak kasih Allah. Tapi seringkali saya itu kalau setelah melakukan kesalahan dan dosa itu ada pikiran-pikiran yang mengatakan, kok bisa ya saya melakukan itu? Gitu Mo. Jadi ada hal-hal yang membuat saya merasa kecil gitu Mo ya. Merasa rendah, merasa benar-benar kok bisa gitu. Nggak pernah menyangka bisa melakukan dosa dan kesalahan seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya bisa berada dalam tension ini, mau tegangan antara kasih Allah dan juga kadang ada pengalaman-pengalaman merasa bahwa dosa dan kesalahan itu kayaknya membuat saya semakin terpuruk gitu ya Mo, atau scruple ya Mo ya. Jadi merasa sulit untuk bisa mengampuni diri sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya Mo untuk bisa memiliki apa ya, cara berpikir mungkin Mo ya, atau semangat untuk bisa terus maju dalam pemahaman dan penyadaran akan kasih Allah itu Mo. Terima kasih Romo. Ya, kalau saya sih selalu ingat Santo Paulus, Rasul besar itu ya. Ya, saya mengatakan bukan apa yang ku kehendaki baik itu yang ku lakukan, tetapi yang ku tahu bahwa itu salah yang ku lakukan. Terus dia juga pernah mengeluh dalam satu suratnya, Kak Findas mungkin lebih hafal. Tapi saya ingat bahwa dia mengatakan bahwa aku sudah minta Tuhan untuk mencabut, mengambil duri ini, tetapi masih ada. Jadi kalau ada dosa, gitu ya. Pertama, itu mau menunjukkan betapa kita itu uh, lemah dan kita butuh Tuhan sebenarnya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, janganlah membuat kecil hati, tetapi menjadi rendah hati. Karena apa? Toh kita tetap manusia, kita butuh Tuhan kasih pengampunannya. Jadi janganlah berkecil hati, tapi haruslah menjadi seperti Santo Paulus yang melihat bahwa ini jalan kerendahan hatiku. Ya, jadi kalau aku masih melakukan kesalahan yang bagiku bukannya apa yang aku pikirkan baik yang kulakukan, tetapi sebaliknya, maka itu jalan kerendahan hati sebenarnya. Kenapa? Aku masih butuh Tuhan, gitu ya. Aku dengan diriku sendiri nyatanya masih tetap tidak beres. Bahkan yang kupikirkan baik sekalipun tidak bisa kulakukan. Menyangkut menyangkut apa yang baik yang tidak bisa kulakukan ini penting karena apa? Karena kita manusia itu kan bukan hanya pikiran rasional kita. Rasionalitas kita itu yang bisa membuat kita berpikir soal
kerendahan hati, kemurahan hati, pengampunan, konsep-konsep abstrak yang value, yang bernilai, yang valuable, yang bernilai bagi kita itu ada di pikiran maju kita sebagai manusia ya. Hewan-hewan nggak bisa itu yang namanya konsep abstrak itu nggak bisa ya. Kalau hewan mungkin mungkin diajak eh, garuk-garuk badan temannya karena itu level instinktual ya. You scratch my back, I'll scratch yours. Itu dalam bahasa Inggris. Kamu melakukan kebaikan padaku, aku melakukan kebaikan kepadamu juga. Jadi ada reciprocal, namanya timbal balik gitu ya kebaikannya itu ya. Itu instinktual. Tapi kalau kita manusia enggak loh. Lihatlah, konsep pengampunan itu bukan sesuatu yang eh, alamiah ada di dalam insting kita ya. Alamiah di dalam insting kita. Insting kita kalau kita disakiti kita mau balas. Jadi memang selalu ada tegangan di mana antara insting-insting kita, ingat kita itu makhluk yang punya insting ya. Dan insting kita itu kalau kalau kita belajar biologi evolusionis kita tahu apa? Kita mau bertahan hidup dan salah satu cara untuk bertahan hidup adalah menghindari rasa sakit. Maka trauma-trauma, luka batin atau emosi-emosi negatif karena pengalaman tertentu itu sebenarnya cara kita mempertahankan hidup kita, mempertahankan diri kita. Dan itu ada di level instinktual dan itu semua orang punya. Bukan hanya kita, hewan juga punya, begitu ya. Tapi kan kita juga punya satu yang disebut value, prinsip hidup, tujuan hidup gitu ya. Lalu itu menjadi apa? Tegangan gitu ya. Dan apakah kita bisa menghilangkan insting kita? Saya kok nggak yakin ya. Sepanjang kita hidup, kita selalu berada dalam tegangan. Kita tahu mana yang baik, tetapi juga kita tahu bahwa ada naluri dasar yang sebenarnya nggak jelek, tetapi bergerak berdasarkan logikanya sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita disakiti, kita mau balas, itu biasa. Atau kita disakiti, kita tahu kita nggak bisa ngelawan, maka kita lari yang menghindari. Nah, kan di dalam dunia instinktual menghadapi bahaya itu responnya hanya ada tiga, ya, tiga F, ya. Eh, Fight itu berarti ngelawan, jadi agresif. Flight itu berarti lari, gitu ya, melarikan diri, ya. Flight, terbang gitu, lari gitu ya. Tapi juga freeze, ya. Enam, jadi nggak melakukan apa-apa, diam. Karena apa? Nggak mau ngakuin apa-apa. Aku takut. Ya, pokoknya aku diam-diam aja kayak gitu ya. Itu tiga respon kita terhadap usaha kita untuk melawan ketakutan dan juga sesuatu yang mengancam hidup kita. Jadi jangan dipikir bahwa kalau orang agresif itu serta-merta bahwa dia pemberani. Itu datang dari insting takutnya dia juga untuk mempertahankan, bisa jadi. Jadi level kita itu selalu bergerak di dalam level yang instinktual, dasariah, tetapi juga ada di level yang lebih tinggi, value, tujuan hidup, nah, asas dan dasar, segala macam yang datang dari kemanusiaan kita yang merupakan citra Allah itu. Maka kita bisa berpikir soal hal-hal yang abstrak, tetapi yang kita tahu bahwa itu harus baik, itu yang baik dan harus kita kejar di dalam hidup kita. Apakah yang bawa instinktual itu tidak baik? Itu netral, tapi dia punya logikanya sendiri, gitu ya. Ah, jadi kita, well, kalau kita tiba-tiba tersinggung, gitu ya, itu kan bagian dari apa? Bagian dari upaya kita mempertahankan diri dari serangan, sebenarnya. Sesederhana itu sih, ya. Dan seringkali, gitu ya, kalau Anda belajar neuroscience, otak kita itu sudah punya mekanisme yang terbentuk dari cara kita dididik sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita dididik oleh orang tua yang sangat keras begitu ya, semuanya serba soal aturan pada akhirnya. Hidup yang benar itu ya soal aturan karena orang tua
keras ya, umpamanya seperti itu. Lalu saya nggak punya metode yang lain. Umpamanya ya, kalau saya dididik eh, dengan masyarakat yang diskriminasi ke-China-san saya, gitu ya. Lalu saya defensif. Kalau saya nggak baik-baik, nggak bisa mengontrol, nggak bisa berdamai dengan pengalaman masa lalu saya itu, pengalaman masa lalu saya itu menjadi baal saya. Karena apapun yang dikatakan soal ke-Chinesean saya bisa muara besar, ya. Entah menjadi agresif atau menjadi lari sebenarnya, ya. Ada orang, saya masih ingat baik-baik, sudah meninggal orangnya, ya, orang ahli eh, Chinese gitu ya, ahli, dia bisa ngomong Chinese Mandarin dengan baik, tahu politiknya Cina apa segala macam ya. Saya tidak sebut nama jadi tidak mendiskreditkan orang dan orang yang sudah pergi. Ah, Satu hari dia datang, saya bilang, Gongxi Facai, selamat Imlek. Terus dia marah kepada saya. Ini sebuah kemunduran. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya tidak pernah merayakan Imlek. Oh ya, tapi wajah Anda itu kelihatan banget kalau Anda merayakan Imlek. Dia tambah marah. Terus saya merasa, kenapa dia jadi agresif dengan kata selamat Imlek Gongxi Facai itu. Ada sesuatu di masa lalunya yang membuat dia proses untuk apa? Mempertahankan dirinya. Tapi saya jadi mengerti karena apa? Saya juga Chinese ya. Orang Chinese ya, di zaman Orde Baru itu kan orang yang ya punya kesombongan tersendiri, tetapi warga negara kelas 2 dalam banyak hal, didiskriminasi dalam banyak hal. Dan itu membuat luka sendiri, dan lukanya luka kolektif loh ya. Banyak orang Chinese yang tumbuh besar dengan luka bahwa dia adalah Chinese dan warga negara, bukan warga negara asli, gitu ya. Dan itu membuat luka ya. Dan itu membuat orang itu bisa menjadi apa? Kehilangan rasionalitasnya. Salahnya dengan dengan gongsi facai. Tapi karena itu mungkin kemungkinan besar ya, saya duga ya, dia pernah terluka akibat keetnisan dia sebagai Chinese, dia bisa berontak. Salahnya siapa? Ya, ya, well, kadang-kadang lihatlah ya. Kalau kalau Anda punya, saya itu senang ya dalam arti tertentu. Pengalaman-pengalaman yang melukai saya itu ternyata punya arti tersendiri ya. Karena pada saat titik dalam hidup saya bisa mengerti orang lain yang kalau dia punya luka dan reaksi kurang lebih sama, begitu, ya, saya bisa mengerti dia, gitu. Ya. Kak Vindes, menurut saya begini, Anda harus bedakan mana yang levelnya instingtual, gitu ya, mana yang level dari upbringing, pendidikan, gitu ya. Ini hanya butuh apa saya punya konsep baru, pemahaman baru, saya akan berubah, gitu ya. Tapi ada yang di level instingtual dan Anda tidak akan bisa mengubah itu, begitu ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba melakukan, Anda pikir, aku harusnya melakukan seperti ini ya, mengatakan tidak marah, tetapi umpamanya saya mengatakan, oh ya, terima kasih. Walaupun kata-kata Anda tidak benar, tapi saya terima kasih. Gitu aja. Daripada ngamuk, meledak-ledak, umpamanya kayak gitu. Well, itu di level instinktual ada, di level konsep yang salah ada, tapi ya Anda bisa cek lagi gitu ya. Nah, pengalaman hidup kadang-kadang ya itu menentukan kita. Saya pikir saya jawab ya agak panjang kiri kanan, tapi ya kadang-kadang itulah saya suka ngomong kiri kanan atas bawah gitu ya. Nah, Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Findes pertanyaan yang begitu berbobot dan terima kasih juga penjelasan yang berbobot juga dari Romo Effendi ya. Kita berikan aplaus ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, berikan reaction. Terima kasih banyak Romo Effendi untuk kesempatan kami dan juga beberapa pertanyaan hari ini
sangat berbobot gitu ya. Oke, izinkan saya memohon teman-teman, bolehkah on cam ya semuanya teman-teman, karena kita mau mengabadikan pertemuan kita di malam hari ini ya. Oke, boleh dibantu ya Kak Vindas nanti untuk take foto ya. Sis Vivi, masih ada Ya, satu Teman-teman, pertanyaan dari Sis Yuliawati oh sorry, sorry. di kolom Dari, di kolom chat. Di oh di kolom kolom chat chat. Sis Oke, Yulia. oke sebentar ya. Oke, Masih ada oke satu. Kak Yulia bertanya Romo. Saya mau bertanya, apakah mengampuni juga artinya melepaskan hak kita untuk membalas perbuatannya yang jahat kepada kita? Misalnya kasus bullying, apakah boleh kita tidak membalasnya, namun kita berusaha menghentikan kejahatannya? Saya pikir itu harusnya begitu ya, dalam arti bahwa bullying harus juga dibedakan. Umpamanya, 2 minggu lalu saya memberi rekoleksi kepada orang tua calon penerima komuni pertama, anak-anak penerima komuni pertama. Tesis saya ada dua, saat tesis keduanya saya katakan gini, kita itu seringkali overprotective terhadap anak kita di dunia nyata dan underprotective di di dalam dunia virtual. Salah satu contohnya yang paling sering terjadi adalah kasus tuntutan dari sekolah terhadap guru, terhadap orang tua lain, karena anak-anaknya anaknya merasa dibully oleh temannya. Well, saya bilang itu kasus bullying kan ada juga macam-macam. Tapi kalau anak-anak kecil ya kita ngomong anak-anak kecil, anak-anak SD lah, anggap aja anak-anak. Mereka kan belajar jadi manusia. Dan kalau apa-apa Anda tuduhkan kepada mereka bullying, tanpa mengupayakan pengajaran yang benar terhadap mereka, anak-anak kita menjadi kerdil. Bukan hanya yang membuli saja, yang dimarahi itu nanti nggak bisa ngomong kayak gini-gini. Itu harus diajari ya. Tapi juga yang dibully itu harus diajari. Life is tough, man. Grow up. Karena apa? Sepanjang itu bukan bukan bullying bersifat fisik ya, umpamanya dilempari batu, dipukul dengan tongkat, ya, diancam dengan ditusuk dengan pensil dan sebagainya itu, ya, kamu harus juga mulai mengajari anakmu apa artinya menjadi manusia dewasa yang menerima ketidaknyamanan sebenarnya, gitu ya. Karena banyak orang tua dengan segera di dunia kontemporer sekarang memproteksi anaknya sedemikian rupa, tetapi lupa mengajari anaknya bagaimana mengolah emosi mereka. Jadi diprotek supaya emosinya tidak terganggu. Tapi apa yang terjadi dengan overprotection yang seperti ini? Anak-anak kita adalah anak-anak ringkih. Nanti kalau orang dewasa, jadi orang dewasa yang tidak pernah punya emotional intelligence karena tidak bisa mengolah rasa, karena tidak pernah diajari mengolah rasa, tidak pernah diberi pengertian, tidak pernah dibuat akrab dengan rasa perasaan mereka. Kamu marah, kamu tahu kamu marah karena apa? Itu anak-anak diajari, ya, apa yang kamu pelajari dari kejadian ini? Sebagai orang yang dibully, kamu merasa dibully. Oh, saya harusnya nggak melakukan itu. Ya, tapi apakah hidupmu hancur dengan dikatakan bahwa kamu umpamanya, anak serigala, umpamanya? Kan enggak, bapakmu jelas nggak jadi serigala, kamu juga nggak jadi serigala. Itu yang harus diajarkan. Ya, orang tua seringkali bergerak keluar ya terhadap bully ya, bergerak keluar ke pihak seberang, mengurus pihak seberang, tapi lupa mengurus di bagian yang harusnya juga menurut saya lebih krusial, yaitu apa? Anaknya sendiri. Bagaimana menghadapi perasaan seperti itu dan seterusnya. Anak-anak kita tumbuh besar, kita tidak mau membuat mereka menjadi apa? Menjadi korban. Punya mentalitas korban. Apa-apa saya diperlakukan tidak baik, saya marah, dan saya tidak mau mengerjakan apa-apa. No.
life is tough. Kamu suka nggak suka, selalu ada hal yang tidak menyenangkan hadir di dalam hidupmu. Dan kalau kamu punya mentalitas korban, kamu tidak akan pernah bisa jalan baik di dalam dunia ini selain menyalahkan orang lain yang ada di dalam hidupmu. Jangan ajari anak-anakmu seperti itu. Ya, yang tapi di dalam pertanyaan seperti ini, kalau kasus bullying, Anda perlu berhak memberitahu dia. Ya, jadi mohon maaf ya, eh, menurut saya eh, kata-katamu kepada saya itu kurang tidak menyenangkan hati saya. Mohon jangan diulangi lagi. Anda bisa katakan itu secara baik kalau eh, mungkin secara personal Anda bisa mengatakan seperti itu. Tolonglah jangan mohon maaf ya, saya tidak berkenan kamu ngomong soal suami saya lah, orang tua saya lah di depan umum begitu ya. Apalagi yang kamu katakan ini tidak benar umpamanya. Anda bisa bersikap asertif, tidak jadi kasar, tetapi asertif itu dalam arti tegas. Anda harus tahu bahwa apapun maksud Anda, kalau Anda ngomong hal itu di depan umum, itu menyakitkan hati saya. Anda harus komunikasikan ya. Tetapi Anda sendiri pada akhirnya ya tidak perlu untuk membuat itu jadi masalah besar. Dalam arti kalau Anda sudah bersikap tegas dengan dia, ya sudah. Let's see apakah dia melakukannya lagi. Kalau dia melakukannya lagi, Anda perlu mengambil langkah yang lain. Tetapi saya yakin kalau orang yang benar-benar normal gitu ya, dia akan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau Anda sudah ngomong begitu dengan cara baik-baik, dia masih melakukannya lagi, berarti memang dia nggak normal. Dan kalau orang tidak normal, ya nggak usah terlalu dekat-dekat. Begitu aja. Baik, Romo, Ya, terima toh? kasih Ya, ya, penjelasannya. ya. Oke, terima kasih Romo. Tapi, oh ya, benar-benar, sorry. Saya mau mengatakan, Anda bereskan dulu lah, ya, di antara Anda sendiri. Kalau tidak bisa, lalu mengambil contoh di Matius ya, yang nggak tahu Kak Vinda, kan kalau Anda bisa menegur teman Anda empat mata, setelah itu kalau nggak bisa bawa teman, kalau nggak bisa baru bawa ke otoritas itu, ya, itu ada dalam kitab suci, ya. Ya, Ya, baik, Mo, terima kasih. ya, terima kasih. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk meminta teman-teman untuk on cam dulu ya. Kak Vinda sudah siap-siap ini mau take picture. Oke, tolong ya Kak Vindes. Siap, Bu Vivi. Saya Berikan foto ya. senyuman yang terbaik. Ada dua layar.